Pertarungan akhirnya dimulai. Pertarungan pertama Yuji dan Megumi di game pemusnahan terjadi pada Jujutsu Kaisen chapter 161. Namun orang yang mereka lawan bukanlah Higuruma maupun karakter yang sudah diperlihatkan sebelumnya, melainkan karakter baru. Bagaimana pertarungannya? Di video kali ini kita akan membahas pertarungan yang terjadi pada chapter 161. So langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Chapter diawali dengan seorang wanita berkacamata hitam besar. Dia sedang berbicara dengan seorang pria bernama Amai dengan sebuah radio. Wanita ini menunggu jawaban dari Amai yang lama karena sinyal yang buruk. Amai diberikan tugas untuk menginformasikan jika ada orang lain yang lewat di dekatnya. Amai ini bisa dibilang adalah anak buah dari si wanita tersebut. Dan kemudian rambut wanita tersebut berubah menjadi bentuk seperti pesawat tempur atau pesawat jet dengan sayap. Kekuatan yang cukup aneh jika dibandingkan dengan para penyihir lain. Kemudian di luar penghalang, Megumi yang masih bersama Yuji memberitahu Yuji untuk berhati-hati terhadap penyihir masa lalu yang berinkarnasi. Karena mereka hidup di era peperangan dan sudah terbiasa untuk membunuh. Hal ini cukup menarik di mana Megumi tahu betul bahwa akan banyak penyihir dari ratusan tahun yang lalu yang ikut di dalam game pemusnahan. Ada juga yang kemungkinan dari 1000 tahun yang lalu. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang suka bertarung dan siap mati dalam pertempuran. Itu juga salah satu alasan kenapa mereka mau membuat kontrak dengan Kenjaku. Megumi berasumsi bahwa Kashimo dan juga Higuruma adalah penyihir dari masa lalu. Dan Megumi mengatakan bahwa mereka tidak bisa berekspektasi tinggi untuk bernegosiasi dengan Higuruma maupun Kashimo. Namun, jika mereka menemukan penyihir dari masa sekarang atau penyihir modern, mereka kemungkinan bisa diajak untuk bernegosiasi. Dari sini kita tahu bahwa akan banyak player yang ternyata sudah hidup ratusan maupun ribuan tahun dan akan memberikan teknik-teknik yang kemungkinan akan sangat unik ketimbang penyihir modern dan tentu saja akan sulit untuk dikalahkan. Dan sesampainya Yuji dan Megumi di dekat penghalang yang sangat gelap, Kogane muncul sebagai informan dari game. Kogane memberikan rincian pengetahuan dasar mengenai game pemusnahan yang ada di dalam penghalang. Kogane juga memberikan pilihan apakah akan ikut bergabung sebagai player ataupun tidak. Dan tentu saja Megumi dan Yuji akan bergabung. Apalagi Yuji sebenarnya adalah seorang player. Di sini hanya Megumi yang ditanyai akan bergabung. Sedangkan Yuji memang adalah player yang hanya belum masuk ke koloni. Kemudian ada aturan baru yang diketahui di chapter kali ini, bahwa orang yang masuk ke penghalang akan diteleport secara acak ke salah satu dari 9 titik di dalam penghalang. Jadi akan ada 9 titik di mana orang-orang akan bertarung. Dari sini, Yuji dan Megumi terpisah setelah diteleport. Dan dari ke-9 titik tersebut, terdapat para player yang sepertinya memburu para player baru. Dan di dalam penghalang, Amai yang sebelumnya disuruh oleh wanita pesawat tempur, tiba-tiba mengangkat tongkat seperti halnya tongkat yang ada di bendera ketika pesawat akan lepas landas. Dan ketika Amai mengangkat tongkatnya dari gedung tinggi yang jauh, si wanita pesawat terbang dengan kecepatan tinggi dan menabrak Yuji yang sedang dalam posisi melayang. Yuji tertabrak sampai menembus gedung-gedung besar. Namun ketika terlepas dari tabrakan dan berhasil menyeimbangkan tubuhnya di atas sebuah gedung, Yuji yang menggenggam bongkahan dari bangunan yang ditabraknya melempar bongkahan tersebut ke arah si wanita pesawat. Namun tidak dengan melempar batu-batuan biasa. Yuji melapisi batunya dengan kekuatan kutukan sampai melukai perut dan menjatuhkan lawannya. Kekuatan ini sepertinya baru digunakan oleh Yuji jika tidak salah. Dan kekuatan ini mirip seperti bagaimana cara kerja kekuatan Nen dalam Hunter x Hunter. Dalam kekuatan Nen tersebut terdapat beberapa pengembangan tekniknya dan salah satunya disebut Nen Shu. Shu ini dapat membuat penggunanya melapisi sebuah objek dengan aura dari tubuhnya.
Dan kekuatan yang seperti ini memang banyak sekali digunakan di berbagai komik dan film, namun dengan berbeda penyebutannya, seperti halnya Haki di One Piece. Kembali ke cerita, si wanita pesawat jet tersebut terlihat terjatuh dan masuk ke dalam gedung. Yuji kaget karena hanya dengan lemparannya saja, lawannya sudah tumbang. Namun tiba-tiba dari langit ada orang aneh lagi. Dia adalah seorang pria dengan rambut helikopter. Yuji yang tadinya ingin mencari Megumi dan menanyakan informasi mengenai Higuruma akan mencoba melawan pria helikopter dan menanyakan kepadanya. Dan untuk nama-nama dari dua orang aneh ini adalah Hanyu dan Haba. Hanyu adalah si wanita jet tempur dan Haba adalah si pria helikopter. Kemudian di sisi Amai, Amai sepertinya mengenal Itadori Yuji yang baru ditabrak oleh Hanyu. Kemungkinan Amai merupakan salah satu teman lama dari Yuji. Dan kemudian di tempat terakhir, yaitu tempat pertarungan Megumi. Tanpa diperlihatkan bagaimana pertarungannya, Megumi berhasil mengalahkan seorang wanita. Tidak ada masalah bagi Megumi setelah mengalahkan si wanita yang bernama Remi. Namun Megumi lebih memikirkan bagaimana kondisi dari Yuji yang terpisah. Bahkan dengan Shikigaminya yaitu Nue, tidak bisa melacak di mana keberadaan dari Yuji. Kemudian mengenai Remi yang telah kalah dengan Megumi, Remi terlihat menurut dengan Megumi. Megumi menanyakan kepada Remi mengenai Higuruma. Sepertinya Remi mengetahui mengenai Higuruma. Namun sebagai ganti informasinya, Remi ingin Megumi menjadi pelindungnya. Tetapi apakah Remi ini benar-benar bisa diajak bernegosiasi ataukah memiliki niat buruk masih belum diketahui. Jika Remi ternyata berbohong kepada Megumi, Megumi tak akan segan untuk membunuhnya untuk memperoleh 100 poin. Megumi mengatakan bahwa dirinya tak seperti Yuji dan bisa memperoleh poin sendiri, yang artinya Megumi siap untuk membunuh orang-orang. Nah, apakah Remi akan menjadi teman ataukah akan menusuk Megumi dari belakang? Dan juga bagaimana dengan di sisi Yuji, di mana Hanyu sepertinya belum tumbang dan hanya terjatuh ke dalam gedung. Sedangkan ada musuh satu lagi yaitu Haba. Kemungkinan keduanya adalah duo petarung yang jika bertarung bersama-sama memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, bagaimana menurut kalian? Sebelum bertemu dengan Higuruma, apakah Yuji dan Megumi dapat berkumpul kembali? Tuliskan pendapat kalian mengenai chapter kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Jujutsu Kaisen selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, juga bisa kalian koreksi di kolom komentar. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.